Halo semua, pada video kali ini kita akan update lagi untuk daily update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Kita akan coba update day by day seperti apa dan potensinya seperti apa, kita akan lihat dalam satu video ini. Kita lihat ini di hari Jumat, itu untuk Bitcoin ini masih sama ya, bergerak di area ranging, di area kurang lebih 52.500 sampai 57.50 dengan area low-nya. Dan sekarang belum ada pergerakan yang cukup signifikan untuk Bitcoin, tapi kita melihat bahwa ini sudah dia meretest area supportnya ini sudah 3 kali juga ya, sama seperti area supply-nya 3 kali. Dan menurut saya soon or later ya, di minggu depan itu dia akan menentukan arahnya ya, mau kemana, apakah jebol ke bawah untuk retest kembali di area 50 ribuan atau bahkan lebih dalam, ataukah dia akan breakout langsung ke atas seperti itu. Karena kalau kita lihat di weekly time frame sih ya, untuk Bitcoin ini sudah terkena area channeling ya, channel supply-nya. Dan sewajarnya kalau Bitcoin ini ada koreksi, itu merupakan tanda yang bagus untuk kita bisa kembali akumulasi ya. Mungkin saya akan melihat untuk area-area pentingnya di 47.000 area pertama, dan di area kedua mungkin kita bisa melihat area 44.000 sebagai area support selanjutnya, seperti itu. Itu pantauan saya dari daily time frame ya. Tapi kalau kita lihat dari 4 jam sih, so far untuk sekarang belum ada banyak pergerakan ya. Apalagi nanti kalau hari Jumat dan besok Sabtu, Minggu, itu biasanya untuk kripto itu cenderung untuk low volatile ya untuk saat ini. Jadi biasanya institusi lagi libur juga, jadi kita nanti tidak melihat akan adanya pergerakan yang signifikan di weekend nanti, seperti itu. Pantau saja apabila dia jebol area supply dan close di atas sana di 4 jam, ataukah jebol di area support dengan close di bawah area 57.50 bisa menjadi concern kita atau pantauan kita untuk mengambil decision berikut, seperti itu. Nggak banyak berubah, kalau kita lihat di 1 jam pun juga sama, masih bertahan di area support, tidak ada divergent juga. Di 4 jam pun kita lihat dia juga masih mereset area RSI-nya ya, nggak ada divergent yang cukup berarti. Jadi kita masih bisa pantau aja untuk Bitcoin ini, kita masih no close untuk sekarang, seperti itu. Lalu yang kedua kita akan cek untuk Ethereum ya. Di Ethereum ini berbeda dengan Bitcoin ya. Ethereum kita lihat dia masih strong bullish dan berkali-kali dia kena reject dengan support di area sekitar 2850. Itu kita bisa jadikan area tersebut sebagai area supportnya. Dan kalau kita coba buka di 4 jam, sebenarnya untuk Ethereum ini juga memiliki area high yang sudah dites 2 kali. Jadi kita bisa tandai di sini sebagai area high yang cukup kuat di sekitaran area 3017 seperti itu ya. Kita akan tandai ini sebagai area high. Dan area low-nya saya masih memark untuk area 2850. Sekaligus di sini ada area fair value gap juga di sana. Jadi ada dua confluence. Apabila Ethereum ini akan turun, besar kemungkinan dia akan langsung retest untuk ke area 2850 seperti itu. Kalau kita lihat untuk sekarang sih, untuk Ethereum ini ada divergent ya yang cukup lama terbentuk di sini. Tapi ini masih belum valid ya, karena dia masih belum jebol dari area low-nya juga ya. Kita masih bisa abaikan untuk sementara untuk area divergent di sini ya, karena ini terjadi dengan waktu yang cukup lama. Jadi ya nanti kita bisa abaikan lah. Apabila area support yang di 2740 ini tidak ditembus, maka untuk divergent ini belum bisa kita katakan sebagai divergent yang valid, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Kalau di daily pun ini masih area overbought ya, jenuh beli, dan mungkin dia akan sideways dulu untuk sementara, sama seperti Bitcoin ya, untuk mereset area RSI-nya untuk sementara, seperti itu kalau saya lihat ya. Kalau kita lihat di weekly, so far dia juga masuk area overbought, perlu adanya refresh sebentar sebelum dia bisa melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Update-nya kita pantau aja untuk area support 2850 dan resisten di 3017, seperti itu untuk Ethereum. Kalau kita coba dibuka ya ETH Bitcoin, ini grafik perbandingan antara Ethereum dan Bitcoin. Sebenarnya ada hal yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan di sini ya, bahwa sebenarnya untuk Ethereum Bitcoin ini masih belum mengoutperform ya, dan dia sedang tertahan di area trend lainnya. Ini grafik apa Ethereum Bitcoin? Jadi ini merupakan perbandingan ya antara Ethereum
dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi apabila Ethereum itu bullish terhadap Bitcoin, maka biasanya ketika Bitcoin itu naik hanya 5% atau 2% dan cenderung sideways, Ethereum bisa perform. Dia bisa gain lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dia bisa naik 5-10% bahkan lebih seperti itu. Dan kita lihat dia berada di area sideways yang cukup lama sebenarnya di sejak tahun 2021 sampai 2024. Di sini merupakan area support weekly-nya ya. Kita bisa lihat dan sekarang ini dia sedang tertahan di area trend lainnya dan ada sign Ethereum ini akan kembali outperform ya dari Bitcoin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini berada di area support kuat yang pertama, dan yang kedua di sini ada pola structure ya atau pola sideways yang cenderung untuk bullish ya, karena kita lihat di sini dia sudah break dari area high yang sebelumnya. Kita lihat di sini dan sekarang area high yang di sini sudah lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ini merupakan indikasi awal bahwa Ethereum itu akan segera bullish kembali melebihi dari Bitcoin. Ini merupakan tanda yang cukup baik ya, karena kita lihat setelah rally dari Bitcoin biasanya akan diteruskan dengan Ethereum, setelah itu baru altcoin season kita lihat ya. Dan ini merupakan tanda-tanda awal, kita bisa follow up dulu. Jadi kita bisa mulai perhatikan ya satu pair Ethereum ini. Kalau kita coba lihat untuk target Ethereum sebenarnya masih lebih leading ya dibandingkan Bitcoin yang sudah lumayan tinggi ya, sedangkan Ethereum ini masih mempunyai space kurang lebih sekitar 58% dari area sekarang menuju high-nya seperti itu. Dan area resistennya pun dia juga belum retest ya, resisten majornya ada di sekitar 3.500. Kita lihat harga sekarang masih di area 3.000, jadi masih memberikan space yang cukup oke lah ya, sekitar 20% untuk kita bisa coba untuk mulai cicil sedikit-sedikit ya, apabila kita dikasih diskon lagi seperti itu. Kalau mau cicil sekarang boleh, kalau Anda punya spare ya sekitar 100% dari equity yang akan Anda masukkan di dalam kripto, mungkin Anda bisa spare mungkin sekitar 10-20% untuk HK di harga sekarang seperti itu. Nanti kalau diskon Anda bisa kembali akumulasi di harga yang lebih murah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika harga naik Anda sudah punya, tapi harga turun Anda juga bisa beli lagi lebih banyak seperti itu. Kurang lebih untuk view saya dari Ethereum. Semoga video ini dapat membantu. Dan nanti kita akan update untuk crypto update berikutnya di minggu depan ya. Thank you semuanya dan good luck.